Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK kelas 9 di SMP Negeri 1 Kaliwungu. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita laksanakan, yaitu tentang Microsoft Excel versi 2007. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu fasilitas yang ada di Microsoft Office secara umum, yaitu apa yang dinamakan dengan Office Button. Nah, untuk selengkapnya mari kita ikuti bersama-sama tayangan video berikut ini. Baik, anak-anak semua, kita mulai pelajaran hari ini dengan materi mengenal Office Button pada Microsoft Excel 2007. Nah, anak semua, tentang Microsoft Excel 2007 telah kita bahas bersama-sama pada pertemuan dahulu, dan kita pada pertemuan kali ini akan mengenal lebih jauh lagi tentang Microsoft Excel 2007, dan kali ini kita akan mengenal salah satu fasilitas pada Microsoft Office pada umumnya, termasuk Microsoft Excel 2007, yaitu tentang Office Button. Nah, apa itu Office Button, anak semua? Nah, Office Button ini merupakan salah satu fasilitas dari Microsoft Office, baik itu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, maupun aplikasi lain yang tergabung di dalam Microsoft Office. Karena di dalam Microsoft Office tidak hanya terdapat Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint saja, tetapi masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang tergabung di dalam Microsoft Office. Nah, pada tombol Office Button tersebut terdapat banyak sekali fasilitas berupa menu-menu dasar atau perintah-perintah dasar yang cukup penting bagi kita untuk menjalankan aplikasi pada Microsoft Office, termasuk Microsoft Excel 2007 ini. Nah, lebih jauh lagi mari kita lihat bagaimana simbolnya Microsoft Office, di mana letaknya, simbol dari Office Button, di mana letaknya Office Button, lalu apa saja isi dari Office Button tersebut.
Nah, anak-anak semua, di dalam tombol office button terdapat fasilitas menu sebanyak 9. Jadi ada 9 fasilitas menu atau perintah dasar yang berada di dalam atau di bawah tombol office button tersebut. Nah, apa saja menu-menu yang terdapat dalam office button tersebut? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari satu persatu, ya. Nah, menu-menu di dalam office button tersebut akan muncul secara otomatis pada saat kita melakukan klik terhadap tombol office button tersebut. Nah, anak-anak semua, nah lalu apa sajakah menu-menu yang terdapat di dalam office button tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Nah, kita langsung saja pada tampilan Microsoft Office, ya, karena bagaimana cara membukanya sudah kita bahas bersama-sama pada pertemuan yang lalu. Nah, lalu di manakah letak office button? Bisa kita lihat bersama-sama, ya. Tombol office button itu terletak di bagian pojok kiri atas, ya, pojok kiri paling atas itu, yang ditandai dengan tanda anak panah merah. Nah, itulah letak atau posisi dari tombol office button. Biar lebih jelas lagi, nah kita lihat. Nah, itulah tombol office button. Nah, tombolnya seperti itu, mudah dikenali, posisinya di paling pojok kiri atas, ya. Jadi tombolnya bundar dengan berisi logo Microsoft Office. Nah, itulah tombol office button. Lalu anak sekalian, pada saat pointer atau mouse kita arahkan ke tombol office button tersebut, ini kita arahkan, belum kita klik, ya. Jadi baru diarahkan saja, tapi belum diklik, maka akan muncul keterangan tentang office button tersebut. Kita lihat lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Ini muncul pada saat pointer atau mouse kita arahkan ke tombol tersebut. Akan muncul keterangan click here to open, save, or print, and to see everything else you can do with your document. Maksudnya apa? Pada saat nanti kita klik tombol office button tersebut, akan terdapat menu-menu, misalnya open, save, dan seterusnya, ya. Nah, lalu coba kita klik tombol office button ini. Nah, ketika tombol office button ini kita klik, maka akan muncul jendela seret ke bawah, sejumlah daftar fasilitas menu atau perintah yang ada di office button tersebut. Nah, seperti ini. Kita lihat satu persatu menu-menu apa sajakah yang terdapat di dalam office button tersebut. Yang pertama adalah menu new. Perhatikan, nah ini yang kita tunjuk, yang berwarna berbeda sendiri, yaitu berwarna kuning, new. Lalu yang kedua ada menu open. Ini. Terus yang ketiga
menu save. Ya, ini kita tunjukkan dulu satu persatu daftar menu-menunya, nanti kita akan jelaskan satu persatu dari masing-masing menu tersebut. Ya. Berikutnya menu save. Nah, coba perhatikan daftar menu yang terdapat tanda anak panah kecil. Ini maksudnya adalah bahwa di dalam menu tersebut terdapat beberapa pilihan atau submenu. Ini save as. Lalu berikutnya adalah print. Ya, print. Ini juga di dalamnya terdapat beberapa submenu. Kemudian berikutnya adalah prepare. Ya, lalu send. Berikutnya adalah publish dan yang terakhir adalah menu close. Close ya. Nah, itulah anak-anak semua 9 menu atau perintah dasar yang terdapat di dalam Office Button. Ya, silakan anak-anak bisa praktekkan, buka Microsoft Excel, lalu kamu lihat, ya, klik tombol Office Button, maka daftar menu itu akan tampil di bawahnya. Ya. Nah, anak-anak semua, sekarang kita bahas satu persatu dari tiap-tiap menu atau perintah yang terdapat di dalam Office Button tersebut. Yang pertama adalah new dalam bahasa Inggris. Ya, saya yakin semuanya sudah paham. Menu ini berfungsi untuk membuat workbook yang baru. Jadi fungsi menu new ini adalah untuk membuat dokumen yang baru. Jadi ketika kita akan membuat dokumen yang baru, maka menu ini bisa kita gunakan. Ya, karena dari sini kita bisa membuat workbook yang baru yang masih kosong, ataupun membuat workbook dengan template desain yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Berikutnya yang kedua, menu open. Apa itu menu open? Open ya, buka. Apa fungsinya? Yaitu perintah yang digunakan untuk membuka workbook atau file dokumen dari Microsoft Excel yang telah kita simpan. Jadi kalau kita pernah membuat sebuah dokumen dengan Excel, sudah kita simpan, lalu akan kita buka lagi dokumen itu, maka perintah inilah bisa kita pakai untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita buat. Ya. Lalu yang ketiga adalah save, perintah untuk menyimpan, ya anak-anak semua. Save yang sudah bekerja dengan berbagai macam aplikasi, saya yakin sudah sangat familiar dengan istilah save. Karena apa? Save itu adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang kita buat atau kita edit. Baik dari dokumen yang baru, kita membuat yang baru, maupun dokumen lama dibuka terus diedit. Ya, diedit, ditambahi, dikurangi atau dikoreksi dan sebagainya. Lalu pasti akan kita simpan lagi. Gitu kan? Nah, perintah inilah yang harus kita pakai. Kita teruskan yang keempat, save as. Nah, save as. Save as dengan save saja tanpa s, ya. Apa bedanya? Secara umum sama kedua perintah itu, bahwa yang membedakan untuk perintah save as ini, ketika kita menyimpan sebuah dokumen, kita bisa memilih format apa yang mau dipakai, ya, sesuai dengan kebutuhan. Atau
kita ingin menyimpan sebuah dokumen dengan menggunakan nama lain yang berbeda. Misalnya, kita sudah bikin dokumen, sudah disimpan dengan nama A misalnya. Lalu dokumen itu akan kita tambahi, kita edit. Ya. Nah, lalu akan kita simpan lagi tapi namanya ganti menjadi B. Maka perintah save as inilah yang harus dipakai. Ya. Kelebihannya apa? Jadi dengan save as ini ketika kita menyimpan dengan nama lain, maka file yang aslinya yang tadi saya contohkan A, itu aslinya A, kemudian disimpan lagi dengan nama lain yang B, ini yang A ini tidak hilang filenya, masih utuh, dan ada file berikutnya yang baru dengan nama B. Ya. Jadi sama-sama menyimpan tapi agak berbeda penggunaannya. Kita teruskan yang ke-5 adalah menu print. Apa fungsinya? Fungsi print, perintah print untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Jadi ketika kita sudah selesai membuat sebuah dokumen, lalu dokumen itu akan dicetak di atas kertas gitu ya, misalnya, maka perintah print itulah yang harus dijalankan. Nah, di dalam perintah print ini lewat Office button tersebut ada 3 pilihan masing-masing, quick print, print, dan print preview masing-masing. Bedanya apa? Kalau quick print itu mencetak secara cepat tanpa ada pengaturan apapun. Jadi langsung begitu kita klik quick print, maka proses cetak langsung mulai. Karena dia cetak cepat, quick. Pengaturannya bagaimana? Pengaturannya mengikuti pengaturan standar default yang ada pada aplikasi. Gitu. Tapi bila mana kita ingin mencetak dengan memberikan pengaturan sendiri, misalnya ukuran kertasnya mau dibuat sekian, mau dibuat cetak berapa kali, halaman berapa saja yang mau dicetak dan sebagainya, ya, pengaturan-pengaturannya, maka kita pilih yang print. Sedangkan yang print preview ini adalah perintah untuk mencetak dokumen tapi di layar, istilahnya gitu ya. Jadi cetak dokumen tapi di layar. Artinya apa? Bahwa ini berfungsi untuk menampilkan hasil cetaknya nanti kalau dicetak, kalau di print gitu. Jadi kalau di print hasilnya nanti akan seperti apa? Nah, itu yang nampak di layar. Itu kalau kita menggunakan print preview. Ya. Lanjut yang ke-6 adalah prepare. Perintah apakah itu? Prepare digunakan untuk melakukan pengaturan-pengaturan berkaitan dengan dokumen kerja. Misalnya memberikan password. Ya. Jadi dokumen yang sudah kita buat, ya, maka bisa kita berikan password atau kunci. Dengan diberikannya password atau kunci, gunanya untuk apa? Agar siapapun tidak bisa mengedit isinya, merubah-rubah isinya, kecuali yang tahu passwordnya. Ya, kalau komputernya komputer pribadi, tidak dipakai orang lain, tidak dipakai untuk keperluan umum, tidak masalah tanpa password. Tapi ketika dokumen penting yang tersimpan di komputer-komputer milik umum, nah ini sangat penting untuk dipakai. Ya. Nah, password, pemberian password itu ada di menu prepare. Berikutnya lagi send. Send fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengirim dokumen melalui email.
Jadi ketika kita bekerja Excel, dokumen selesai akan langsung kita kirim lewat email ke siapa ya, ke alamat yang kita tuju. Nah itu kita melalui perintah send. Selain email, kita bisa melakukan pengiriman lewat fax ya. Jadi email bisa, fax juga bisa. Nah ini send ya. Lalu yang ke-8 adalah publish. Perintah publish fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mempublish dokumen file ke website atau blog. Jadi ketika misalnya kita memiliki website, punya blog pribadi di internet ya, lalu dokumen di Excel itu akan kita posting, kita publish ke blog atau website kita, maka kita bisa melakukannya secara langsung lewat menu publish ini ya. Dan yang terakhir anak-anak semua yaitu perintah close. Saya yakin juga semuanya sudah paham apa itu perintah close, karena cukup jelas bahwa perintah close ini digunakan untuk menutup dokumen yang sedang dibuka atau dikerjakan ya. Ingat, ini hanya menutup dokumennya saja. Jadi yang ditutup dokumennya saja, sedangkan aplikasinya, Excelnya itu sendiri itu masih dalam keadaan aktif atau terbuka. Jadi belum menutup aplikasinya, tapi baru menutup dokumennya saja. Nah yang perlu diingat, ketika melakukan proses close, maka harus kita pastikan bahwa dokumen itu sudah tersimpan ya. Eman-eman kalau dokumennya sudah kita buat capek-capek, panjang sekali, kita close ternyata belum disimpan. Nah pusing kan, kalau itu dokumen penting, jadi kita harus bikin lagi banyak, butuh waktu lama gitu ya. Nah itulah anak-anak sekalian 9 menu dasar atau perintah dasar yang terdapat di Microsoft Office secara keseluruhan, dan itu ada di dalam menu Office button. Nah kembali lagi ke tampilan awal yang tadi, di dalam Office button selain 9 menu dasar tadi, ada 2 fasilitas tambahan lain yang terdapat di Office button. Apa itu? Yang pertama adalah Excel option. Nah ini yang berwarna kuning ya, bisa kamu lihat itu. Jadi di bagian bawah ya, di bagian bawah pada tombol yang berwarna kuning itu Excel option. Apa fungsinya? Fungsi dari Excel option ini adalah fasilitas untuk melakukan pengaturan terhadap aplikasi Excelnya itu sendiri ya. Coba kita buka isi dari Excel option. Nah kita lihat seperti ini ya, akan muncul jendela baru Excel option. Ini jendela pengaturan. Nah banyak sekali menu-menu yang terdapat di Excel option ini, banyak sekali. Kita butuh waktu yang agak lama untuk menjelaskan ini satu persatu, dan kita pada kesempatan ini belum sampai ke sana ya, hanya sedikit menunjukkan saja. Salah satu pengaturannya adalah mengatur tampilan warna dari Excel ini. Perhatikan, ini tampilannya kan biru ya. Kita bisa rubah tampilannya dengan warna yang berbeda, warna yang lain. Nah di Excel option ini disediakan 3 warna, masing-masing adalah blue, silver, dan black ya. Blue, silver, black, biru, silver, abu-abu, dan black ya.
Itu 3 warna yang disediakan. Coba kita coba satu, misalnya kita ganti dengan black. Nah, ini seperti ini. Ini yang berwarna biru, ini kita pilih. Lalu kita klik, bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini. Tampilan Excel berubah warnanya menjadi warna dasarnya hitam. Ya, loh, di area yang tengah kok tidak ikut hitam? Nah, nanti nggak kelihatan kalau kita bikin dokumen. Ya, jadi itu warna tampilan dasarnya saja. Sedangkan area dokumen sebagai warna dasarnya tetap putih. Nah, kembali lagi ke tampilan semula, kita kembali lagi ke warna yang sebelumnya. Nah, itulah anak sekalian, ya. Berikutnya yang terakhir adalah exit Excel. Nah, ini yang pojok yang bawah yang pinggir, perintah exit Excel. Nah, perintah apakah itu? Exit Excel itu adalah perintah untuk keluar dari aplikasi Excelnya, keluar. Ya, sama-sama menutup close. Kalau close itu menutup dokumen, tapi kalau exit ini menutup aplikasinya, jadi keluar dari aplikasinya. Jadi meskipun ada dokumen yang sudah terbuka, masih dibuka, dengan perintah exit langsung keluar dari Excel. Nah, sama seperti tadi, ini perlu dipastikan, hati-hati pada saat keluar, pastikan semua dokumen sudah tersimpan, ya, sudah diberi nama file, sudah tersimpan. Oke, anak-anak sekalian, itulah materi pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan, ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.